Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Asep Bang. Kali ini kita akan membahas tentang hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96. Nah, pada hari ini Senin 31 Januari 2022, NU akan memperingati hari lahir atau harlah yang ke-96 sekaligus menyongsong satu abad sejak berdiri pada 31 Januari 1926. Nah, kita akan membahas sekilas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. NU tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran ini merupakan atau bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau keputusan-keputusan para ulama sebelumnya, dan kias kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Nah, menurut Mashkur Hashim dalam tulisan Merakit Negeri Berserakan, tulisan Merakit Negeri Berserakan, NU lahir sebagai representatif dari ulama tradisional dengan haluan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh yang ikut berperan yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama pada masa itu. Sejarah berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga di Indonesia Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai memberikan gagasannya pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk perlunya didirikan NU. Sampai 2 tahun kemudian, pada tahun 1926, baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebelum NU dibentuk, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terlebih dahulu melakukan sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyambut permintaan Kiai Haji Wahab Hasbullah juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya posisi Kiai Hasyim Asy'ari saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia di Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istiqoroh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin. Menurut Kiai Haji Asy'ad, petunjuk hasil dari istiqoroh Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang juga guru Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dari petunjuk tersebut, Kiai Haji Asy'ad yang ketika itu menjadi santri Kiai Haji Khalil berperan sebagai mediator antara Kiai Haji Khalil dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Haji Asyad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Kiai Haji Khalil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak hanya bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi, namun NU lahir berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar lahir dan batin. Tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Digawangi oleh Kiai Haji Abdul Wahab sebelum para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916 serta Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada 1918. NU adalah lanjutan dari komunitas dengan organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Komite Hijaz, embrio lahirnya NU, juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Kiai Haji Wahab Hasbullah berkhidmah untuk NU. Rektor Unisnu Jepara Haji Sadullah As-Saidi dalam sebuah tulisan menyebutkan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama tak lepas dari seorang pemuda 26 tahun kelahiran Tambak Beras, Jombang. Dia adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahun 1914 Masehi, saat kaum muslimin mulai merasa kurang dinamis, terutama di bidang sosial kemasyarakatan agama dan kurang berorganisasi, Kiai Haji Wahab pulang ke Indonesia setelah lama belajar di Mekah. Kiai Haji Abdul Wahab yang bertempat tinggal di rumah mertuanya, Haji Musa, di kampung Kertopaten, Surabaya mulai bermasyarakat mendirikan semacam discussion group yang bernama Taswirul Afkar. Pada mulanya kursus debat ini bertempat di Langgar Haji Musa Kertopaten, kemudian pindah ke Ampel, tepatnya di Lawang Agung Ampel, Surabaya. Kiai Haji Wahab berkenalan dengan Kiai Haji Mansur yang juga baru pulang belajar dari Mesir dan berdomisili di Kampung Sawahan, Surabaya. Dari perkenalannya itu, dua tokoh muda ini sepakat membuat organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan mutu madrasah-madrasah sebagai sarana pendidikan dan pengajaran Islam. Maka dilahirkanlah organisasi bernama Jamiah Nahdlatul Wathon yang kemudian mendapatkan legal formal pada tahun 1916 Masehi. Sesuai dengan asas dan tujuannya, maka Nahdlatul Wathon mendirikan sebuah madrasah yang memenuhi persyaratan bertempat di kawasan Gang, Surabaya, dan dipimpin oleh Kiai Haji Mansur karena hendak ikut ke dalam pengurus pusat Muhammadiyah pada tahun 1922 Masehi. Kiai Haji Mansur mengundurkan diri dari Nahdlatul Wathon untuk mengisi kosongan. Diadakanlah pemilihan yang kemudian jatuh pada Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding dengan pemimpin bagian ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Hashim Asy'ari memiliki hubungan yang sangat dekat meski selisih usianya 17 tahun. Selain hubungan guru dan santri, juga dilandasi hubungan keluarga yang tidak jauh. Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Hashim memiliki datuk yang sama, yaitu Kiai Haji Abdul Salam, pendiri pesantren Tambak Beras. Sebagai yang lebih muda, Kiai Haji Abdul Wahab sering berkunjung sowan kepada Kiai Haji Hashim di Tebu Ireng. Bakat sebagai aktivis organisasi mendorong Kiai Haji Wahab mengadakan pertemuan di Langgar Haji Musa Kertopaten, Surabaya untuk membahas paham Wahabi yang melanda Hijaz. Dalam pertemuan itu hadir para tokoh Nahdlatul Wathon dan Subhanul Wathon, juga tokoh sepuh Kiai Haji
Kiai Haji Hashim Asy'ari yang saat itu maksudnya berusia 55 tahun. Kemudian dibentuklah Komite Hizaz, eksponen dalam Taswirul Akfar, Nahdlatul Wathon, dan Subhanul Wathon pada hakikatnya satu arah. Satu organisasi, satu orientasi, baik dalam akidah maupun ibadah. Juga satu dalam aspirasi kemasyarakatan berlebur dalam ikatan Komite Hizaz di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Asnawi, dan Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Malang, dan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, serta beberapa kiai lainnya. Di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab berkumpullah di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan 31 Januari 1926. Dalam pertemuan itu diputuskan mengirim delegasi ke Kongres Islam Dunia di Mekah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Saud agar hukum syariah berdasarkan mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, juga akan mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah Arab. Kemudian membentuk suatu jamiah bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jamiah ini disusun dengan kepengurusan syuriah dan tanfidiyah. Nama Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Delegasi ke Mekah terdiri atas Kiai Wahab, Syekh Ganaim, dan pulang ke Indonesia membawa sukses dalam misinya. Semua yang diperjuangkan berhasil meskipun demikian Kiai Haji Wahab Hasbullah berjiwa besar dan berhati mulia, merintis mulai sekitar tahun 1914 Masehi hingga berdirinya NU pada 1926 Masehi, tidak bersedia menduduki jabatan Rois Akbar dalam Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab justru menyerahkan jabatan itu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Presiden Tanfidiyah dipercayakan kepada Haji Hasan Dipo. Kiai Haji Wahab Hasbullah merasa cukup menduduki jabatan Khatib A'am Syuriah. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma atau keputusan-keputusan para ulama sebelumnya, dan kias atau kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis, seperti yang dikutip oleh Marijan dari Kiai Haji Mustafa Bisri pada 3 substansi itu. Dalam bidang hukum, Islam menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang dalam praktiknya para Kiai NU menganut kuat mazhab Syafi'i. Yang kedua, dalam soal tauhid atau ketuhanan menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Ma'turizi. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi. Proses konsolidasi paham Sunni berjalan secara evaluatif. Pemikiran Sunni berjalan secara evaluatif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Arti lambang bendera NU, lambang bendera NU ini baru dipakai pada Muktamar NU kedua bulan Rabiul Awal 1346 yang bertepatan dengan bulan Oktober 1927. Dalam pandangan Kiai Ridwan Abdullah, lambang NU terdiri dari bumi dikelilingi tampar atau tali yang mengikat. Untaian tampar berjumlah 99, 5 bintang di atas bumi yang tengah berukuran paling besar, dan 4 bintang di bawah bumi. Terdapat tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi, dan di bawah bumi ada tulisan NU dalam huruf Latin. Nah, kemudian Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dalam Mukadimah Kanun Asasi mengatakan
Kemarilah kalian semuanya, baik dari orang miskin dan kaya, lemah dan kuat, ke organisasi yang penuh dengan keberkahan ini, yang bernama Organisasi Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama. Masuklah kalian ke dalamnya dengan cinta dan kasih, kasih sayang dan persatuan, berkesinambungan antar ruh dan jasad, karena ia adalah organisasi keadilan, keamanan, pembenahan, dan perbaikan. Nah, itulah sekilas sejarah tentang Nahdlatul Ulama, ya. Didirikannya Nahdlatul Ulama dan sekarang sedang harlah ke-96. Selamat bagi Nahdlatul Ulama. Semoga tetap jaya sesuai dengan cita-cita awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini dapat memberikan informasi kepada siapapun yang ingin tahu tentang sekilas sejarah Nahdlatul Ulama. Terima kasih, saya Asep Bambang. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.